Pemirsa, 22 April hari ini diperingati sebagai Hari Bumi di seluruh dunia. Isu terkuat tahun ini adalah salah urus sampah yang bisa menjadi pemicu pemanasan global dan merusak lingkungan. Lalu benarkah hanya mengurangi pemakaian plastik menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak negatif penumpukan sampah? Kita lihat yuk. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Bau tak sedap yang cukup menyengat dan Anda tidak salah lihat pemirsa di belakang saya. Ini merupakan tumpukan sampah yang berasal dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta di salah satu TPS. Biasanya per hari DKI Jakarta mampu memproduksi sampah hingga dengan 7.800 ton per harinya. Isu permasalahan sampah ini seakan tak ada habisnya. Utamanya di masa pandemi saat ini bukan hanya sampah rumah tangga saja namun juga sampah medis juga ikut meningkat. Lantas apa yang harus kita lakukan bersama-sama dan bagaimana mengatasi semua ini? Kita lihat yuk. Isu lingkungan menjadi masalah yang selalu muncul setiap tahun. Polusi udara salah satunya, baik dari asap kendaraan hingga industri. Hasil survei perusahaan pemantau kualitas udara IQR, pada tahun 2022 Indonesia menjadi negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara. Isu lainnya semakin menipisnya sumber daya alam dan pepohonan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, hutan Indonesia berkurang dari seluas 125 juta hektar pada tahun 2019 menjadi 95,6 hektar pada tahun 2021. Pada presidensi G20, Kementerian Lingkungan Hidup mengemukakan 3 isu prioritas, yakni mendukung pemulihan yang berkelanjutan, peningkatan aksi daratan dan lautan, serta peningkatan mobilisasi sumber daya dalam pengendalian perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara G20 menguasai sekitar 80% perekonomian dunia, tetapi juga menghasilkan sekitar 80% emisi gas rumah kaca global, menghasilkan sebagian besar marine plastik litter, polusi plastik. Salah satu yang mempengaruhi perubahan iklim adalah isu pengelolaan sampah yang seakan menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Sejumlah TPS mengalami overkapasitas karena tak sanggup lagi menampung jumlah produksi sampah. Selain mencemari air dan lingkungan, sampah yang tak terkelola dalam jangka panjang memicu perubahan iklim. Sampah mengeluarkan gas metana yang dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan efek rumah kaca dan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Semakin banyak emisi gas rumah kaca, semakin banyak pantulan panas matahari yang kembali ke bumi. Selain sampah rumah tangga dan industri, tantangan baru muncul dengan bertambahnya sampah medis selama pandemi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sepanjang tahun 2021, produksi sampah nasional mencapai 68,5 juta ton. Angka yang cukup fantastis, di mana 17%-nya merupakan sampah plastik yang sulit terurai oleh lingkungan. Sementara untuk sampah medis sendiri meningkat sebanyak 30% apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Aktivis lingkungan dari organisasi WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Abdul Gofar menjelaskan, meningkatnya timbunan sampah hingga mismanajemen atau salah urus pengelolaan sampah menjadi penyebab utamanya. Akar masalah kedaruratan sampah, kalau kita menarik ke hal yang paling mendasar adalah persoalan paradigma pengelolaan sampah kita yang masih bertumbuh kepada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Sehingga terjadi mismanagement atau salah urus pengelolaan sampah. Ada pembebanan pengelolaan sampah di TPA sehingga TPA over capacity, sementara dorongan untuk melakukan pengurangan dari sumber ini menjadi minim. Untuk sampah medis ini ada tata cara pengelolaan. Jika dia bersumber dari fasilitas layanan kesehatan, maka dia harus diperlakukan secara khusus, diberi label, dikemas dengan tanda tertentu, kemudian dikumpulkan dan ditangani di fasilitas khusus seperti autoclave maupun insenerator atau metode pembakaran sampah medis. Sementara untuk sampah rumah tangga ada tata cara yang cukup sederhana. Sampah medis itu dihancurkan, dipotong, digunting,
kemudian disterilisasi dengan disinfektan, lalu tetap sama diberi label kemasan khusus dan dikumpulkan di fasilitas pengelolaan limbah B3 terdekat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berbagai solusi telah dilakukan pemerintah, mulai dari teknik landfill mining, yakni proses pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif dan industri konstruksi. Pengembangan dari pembangkit listrik tenaga sampah hingga perencanaan pemusnahan sampah dengan teknologi hydrodrive yang mengurangi residu sampah hingga 10%. Sebagai masyarakat, sejumlah cara dapat kita lakukan dengan mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan wadah atau kantong yang dapat dipakai berulang. Memilah dan memilih sampah sesuai jenisnya, hingga mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Makasih, Mas. Ya, satu hal kecil dengan penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan secara berulang tentunya dapat berpengaruh pada pengurangan sampah plastik. Selamat Hari Bumi, bersama saya Camar Henda, Pandu Laras, dan juga Purwadi Hartono melaporkan.